Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kita malam hari ini ketemu lagi di acara Icon Talks yang hadir rutin setiap minggu, setiap hari Senin atau hari Rabu. Suatu kebahagiaan sendiri buat kita di ICEP ini selalu bisa memberikan sumbangsih ilmu dan pengalaman-pengalaman dari para narasumber setiap rutin di forum Icon Talks ini. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali ya bisa selalu hadir dan ikut partisipasi dalam acara ini rutin setiap minggu. Pada malam hari ini suatu topik yang sangat menarik terkait dengan pikiran dan emosi yang toksik, ya. Dan kita kadang-kadang sendiri ya kita nggak nyadarin terkait dengan pikiran dan emosi yang toksik ini. Apalagi kalau kita bisa mengontrolnya. Dan materi ini sangat menarik sekali ya, controlling toxic thoughts and emotion, yang akan disampaikan oleh master kita, Pak Edi Iskandar. Sebelumnya beliau menyampaikan materi ini, izinkan saya menyampaikan CV beliau. Baik, Pak Edi dari sisi pendidikan terakhir adalah PhD ya di jurusan manajemen di USA. Kemudian sekarang beliau sebagai CEO CPM Consulting di bidang SDM, Sistem Manufaktur dan Manajemen. Kemudian Pak Edi juga sebagai founder EFT Center Indonesia, kemudian founder Barkah Wakaf International Foundation dan Universal Social Economic Foundation, kemudian dosen pasca sarjana di beberapa universitas. Pak Edi juga sebagai motivator, trainer, juri Human Capital and Performance Award, kemudian chairman ICEP International Community for EFT Practitioner, serta founder beberapa asosiasi lainnya termasuk Life Learning Club. Acara Icon Talks ini dibawahi oleh ICEP, International Community EFT Practitioner, yang diketuai oleh Pak Edi Iskandar. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita langsung dengar terkait dengan paparan beliau. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Dok Enda. Assalamualaikum, apa kabar Dok Enda? Alhamdulillah, sehat, sukses, bahagia. Bapak juga ya? Alhamdulillah, sehat, sukses, bahagia. Baik, Pak Edi, terima kasih. Walaupun ada di luar kota ya, tapi semangat untuk berbaginya di acara Icon Talks ini perlu kita apresiasi, bisa tetap menyempatkan untuk berbagi dengan kami. Silakan Pak Edi. Ya, baik Dok Enda, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, senantiasa puji, puja, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jumpa lagi malam ini banyak sekali ya sahabat, sudah hampir 30 orang. Kemarin nggak muncul Pak, sudah ketawa beliau ya. Pak Ronidin kemarin nggak muncul, hari ini muncul. Alhamdulillah. Bu Rika juga kemarin nggak muncul, hari ini muncul. Tapi banyak yang muncul kemarin, hari ini muncul lagi, ya Dok. Ya. Itu ada Pak UU, ya Bu Elasari, Bu Nurita, dan lain-lain. Ini juga ada Ibu Elena ya. Nah itu Eyang juga udah muncul tuh Pak Ronidin itu, ya. Terus ada Bu Eni, Bu Utami, Bu Tita, Bu Sari, ya. Ini semuanya teman-teman luar biasa, menambah hormon endorfin ini Dok. Ya. Baik,
Karena waktu kita singkat, kita langsung saja ya diskusi apa yang sudah saya siapkan pada malam hari ini. Semoga handout-nya sudah dikirim oleh admin. Perhatikan Bapak Ibu, langsung saja saya share screen ya. Iya, Alhamdulillah ini dapat penugasan dari Dok Enda malam ini. Betul kan Dok? Ya, saling berbagi, Pak. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang sebenarnya sering kita kaji, tetapi karena ini ada buku yang menarik yang saya baca dari beberapa series buku yang beliau tulis ya. Jadi saya melihat ini ada satu gambaran yang menarik ya. Selama ini referensi yang saya pakai kebanyakan dari teman-teman psikolog. Tapi hari ini saya coba mengambil 3 buku beliau ya. Beliau sendiri latar belakangnya medis dan lebih dikenal sebagai pakar dalam neuroscience ya. Banyak bukunya yang saya pakai itu adalah istilahnya mental mess ya, dan hari ini ini bukunya Bapak Ibu. My Brain ya, Who Switch Off My Brain. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Caroline Leaf ya. Nah, jadi di dalam buku ini jelas-jelas subjudulnya itu yang saya ambil ya. Controlling Toxic Thoughts and Emotion. Ya. Nah, jadi memang Dr. Caroline Leaf ini itu di kalangan para dokter di Amerika itu dia senada dengan Dr. Bruce Lipton, Candace ya. Jadi kalau kayak kita baca bukunya Dr. Caroline, maka banyak sekali referensi yang selama ini saya gunakan itu digunakan oleh dia. Bahkan dia sangat percaya sekali bahwa permasalahan-permasalahan apakah itu cedera otak, gangguan otak, itu dengan pengobatan kimia itu lebih kepada yang sifatnya emergensi. Sehingga beliau terakhir itu menulis mental mess, itu beliau gambarkan betapa permasalahan brain ya, artinya apakah di situ dendrit, akson ya, neuron yang sebenarnya kalau saya bahas ulang itu sudah dibahas sama Dr. Enda ya. Jadi hari ini saya tidak bahas dari sisi struktur bagaimana terjadinya neuron, artinya pengembangan baru dari neuron, tapi saya lebih melihat bagaimana menyelesaikannya, terutama dihubungkan dengan EFT ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ditanya referensi utamanya dari mana, tadi sudah saya sampaikan, ini dari Caroline Leaf, namun di buku dia yang terbaru, Mental Mess, dia terlalu banyak ke studi kasus ya, jadi tidak kepada langkah-langkahnya. Nah, sementara yang kita perlukan itu bagaimana seorang neuroscience dengan begitu banyak pasien, dia menggunakan langkah-langkah dan memang tidak dengan EFT. Sehingga apabila nanti kita gabungkan dengan langkah EFT, insya Allah akan jauh lebih baik, Bapak Ibu. Nah, untuk itu coba kita bahas melalui beberapa bab ya. Tetap kita masuk lagi bahwa selaku praktisi EFT dan teman-teman yang menyenangi pembelajaran psikologi energi, itu referensi buku tentang primary triggers of illness ya, penyebab utama sakit itu ternyata semakin banyak referensi yang saya baca. Termasuklah di bukunya Dr. Caroline ini buku ini mengisahkan di bab 1 malah ya, itu di halaman 13 ya. Namun di sana tidak dikatakan 85%, tapi nanti 80% ya. Nah, yang menarik ya sahabat EFT, itu ada istilah dirty dozen. Jadi toxic thought and mind itu dia kategorikan ada 12 ya. Nah, nanti inilah untuk kita latihan. Nanti saya demo, kemudian tanya jawab. Andai kata nanti sempat kita latihan berdua-berdua, tapi lebih untuk self healing ya. Berdua itu untuk saling cross check. Benar nggak 5 langkahnya itu ada solusi dengan 5 langkah itu udah dilakukan dengan baik dan benar sehingga perubahan diri bisa akan terjadi. Jadi nanti sebenarnya setelah tanya jawab, kalau waktunya masih ada, ya kita bikin latihan ya. Kalau tidak, demo yang saya munculkan itu akan menjadi referensi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk saja ke primary trigger of illness ya. Di ruangan ini siapa yang masih ingat? Kita bicara bahwa penyebab penyakit paling utama itu pola pikir. Ada lagi pola hidup,
ada lagi pola makan, ada lagi yang lain-lain. Secara persentasenya berapa? Coba di chatting ya. Pola pikir berapa persen, kemudian pola makan berapa persen, pola hidup berapa persen, yang lain-lainnya berapa persen. Silakan di chatting. Ya, Pak Rusli, mohon maaf off cam, ya tidak apa-apa. Silakan coba di chatting Bapak Ibu. Saya pengen mendengar walaupun melalui chatting gitu ya, mendengar dengan cara melihat itu bagaimana yang sudah dipelajari. Berapa persen dari pola pikir? Bagi ya, itu ada yang bilang 60%, tapi Ibu Nur 85%. Sama barusan Pak Ronidin itu barusan mendengarkan perkataan saya ya, Dr. Caroline itu 80% di bukunya ya. Bu Yanti juga terima kasih sudah masuk 80%, 15 genetik 5 ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dan terakhir itu ada Bu Ana, Bu Rika juga 85%. Perhatikan Bapak Ibu. Secara umum yang ditulis oleh Dr. Bradley Nelson di bukunya Emotion Code ini ya. Itu chronic emotional stress itu ada 85%. Pola hidup 5%, pola makan 5%, toksin termasuklah kalau kita bicara COVID kemarin, genetik ya, penyakit keturunan, apakah itu membawa genetika gula darah, darah tinggi, termasuk cancer ya, itu dimasuk di dalam 5% yang lain-lain di sini. Ini diistilahkan toksin. Namun tadi barusan saya katakan bahwa di bukunya Dr. Caroline dikatakan 80%, namun dia tidak istilahkan chronic emotional stress, tapi dia istilahkan thought ya. Walaupun di dalam buku dia dikatakan stres itu ada 3 jenis ya. Nah, jenis yang paling parah itu dia tetap sama mengistilahkan adalah chronic emotional stress. Ada yang dikatakan sedang, ada yang dikatakan orang ketika stres sudah ketahuan ya, tangannya itu basah. Itu belum ketika stresnya tidak berulang. Tapi ketika stres itu sudah dialami sejak kecil ya, dan ketahuannya sudah dewasa, nah ini yang dikatakan chronic emotional stress. Karena apa? Dikatakan buried or unresolved. Seolah-olah terkubur itu peristiwa masa lalu ya, yang nanti kita bicara, beberapa emosi negatif ataupun negatif belief yang menyebabkan apa? Permasalahan di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, secara umum ini pun pernah kita bahas ya, ada istilah stresor, penyebab stres ya, baik secara fisik, secara emosi maupun lingkungan yang dikatakan sosial. Apakah itu di keluarga, apakah itu di sekolah, teman-teman ya, termasuklah persoalan diskriminasi begitu ya, dari kita accident ataupun dari kita luka, dari sakit yang berkepanjangan ya, dari kelelahan yang sangat luar biasa, atau perubahan yang mendadak ya. Kayak anak-anak kemarin banyak juga yang menuju ke persoalan yang orang tidak tahu kalau itu jadi mental stress karena mereka tiba-tiba sekolah dengan riangnya tapi harus di rumah ya, banyak diam, banyak mainnya HP. Baik Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sedikit bahas ya, pemicu stres itu saya ambil yang sederhana ya. Tapi kalau di buku beliau itu jelas sekali. Dia jelaskan mulai dari panca indera, bagaimana reaksi ya dari korteks kita, dari berpikir secara cognition, walaupun yang mengawal itu semua berasal dari limbic system ya, di mana di situ ada hipocampus, hipotalamus ya, dan amigdala, itu semua didiskusikan. Tapi saya nggak mau masuk terlalu teknis karena menurut saya nanti harapan kita untuk mendapatkan solusinya itu yang tidak ketemu ya, karena kita bukan untuk belajar tentang penyebab dari sisi mekanisme sepertinya halnya tukang bengkel ya. Kita lebih memahami bahwa secara umum gambaran besarnya itu dikatakan psikoneuroimunologi. Jadi dari kualitas berpikir kita yang diistilahkan oleh Caroline itu adalah thought ya. Thought itu adalah pikiran. Apabila negatif, maka dia dengan sendirinya ya, dia istilahkan thought itu diibaratkan neuron ya. Neuron itu adalah sistem saraf, bagian dari sistem saraf di otak kita
itu dia langsung bekerja secara autonomous, ya. Makanya di sini ada diistilahkan autonomic nervous system. Jadi itu tidak bisa menunggu hitungan dalam 1 menit, ya. Dia reaksinya dalam second, dalam detik. Jadi framework bekerjanya itu dia ketika kita berpikir psycho, ya, itu dia akan sistem yang dikatakan autonomous nervous system ini segera bereaksi. Kalau dia positif, maka aliran parasimpatetik yang akan bekerja. Di mana di sini adalah hormon-hormon sehat, ya, apakah itu endorfin, dopamin, ya. Tetapi kalau dia simpatetik, inilah yang dikatakan kortisol, noradrenalin, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam kajiannya Dr. Caroline, bahkan kemarin kan kita ada pembahasan tentang bola mata, ya, gerakan bola mata, ya. Nah itu Caroline bilang, kenapa orang banyak pusing gitu, ya. Itu sebenarnya disebabkan oleh stressful. Karena ketika orang itu menghadapi suasana terancam, maka pupil dia dilates, ya. Artinya tuh melakukan suatu perubahan begitu, ya. Nah, jadi kalau dia kita lakukan kemarin seperti pergerakan bola mata, maka dia menyeimbangkan ulang. Kan ini kajiannya dalam kalau kita bicara dalam neuroscience, ya. Tetapi di sini nampak sekali ketika yang positif, maka dia akan memberikan sesuatu respon yang sangat baik, ya, menyehatkan. Tetapi kalau negatif, dia akan dijadikan istilahnya toksit ataupun kita istilahkan racun, ya, racun buat tubuh. Jadi jangan kita makan racun karena dari pikiran kita yang negatif. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa ketika kita berpikir psycho, maka ada yang diistilahkan endokrin, itu adalah istilahnya bagian ataupun organ yang memproduksi hormon, itu tadi secara otomatis parasimpatetik atau simpatetik. Kalau dia positif, maka endokrin akan mengeluarkan hormon-hormon sehat, tapi kalau negatif itu akan simpatetik, ya, hormon-hormon yang bermasalah. Nah, itu kenapa ketika hormon bermasalah dia akan mengganggu imunitas tubuh kita. Walaupun secara kajiannya bisa dilihat dua, ya. Ada dalam kajiannya Bruce Lipton, terutama ketika adanya COVID, dia katakan pemicu COVID orang meninggal di Amerika dan seluruh dunia itu bukan lantaran kuman COVID-nya, dia katakan, ya, ataupun virus COVID-nya, tetapi tingkat kecemasan dari penderitanya. Karena ketika orang cemas itu adalah stres, takut, maka imunitasnya off, tidak bekerja secara optimal, ya, sehingga penyakit itu betul-betul melakukan sesuatu invasi, ya. Nah, sementara kalau kita tahu, walaupun dia off, imunitas kita tetap bekerja, cuma kualitasnya tidak sebaik apabila kalau kita tidak stres. Jadi begini ya Bapak Ibu, ya. Jadi berpengaruh terhadap imunitas, ya. Sementara penyakit yang kita kenal itu adalah persoalan imunitas tubuh. Jadi kalau imunitas kita lemah, maka banyak sekali penyakit yang bisa hadir, tidak hanya dari pola pikir, walaupun pola pikir 80 atau 85%, tapi juga dari pola makan, pola hidup, serta tadi, ya, aneka toksin ataupun pemicu dari yang dikatakan genetika, ya Bapak Ibu, ya. Baik, jadi saya tidak jelaskan bagaimana kerja yang lebih detail yang dijelaskan oleh Caroline di bukunya, karena nanti kita dengan waktu yang singkat tidak akan dapat solusinya, ya. Nah, jadi yang kita pelajari lebih, oh ya, kalau gitu pikiran negatif itu akan membuat racun, ya, istilahnya toksit. Dari mana itu? Pikiran dan emosi. Karena sistem kerja pikiran dan emosi itu adalah sistem bolak-balik, ya. Bahkan Dr. Caroline sudah setuju karena beliau juga seperti halnya Dr. Joe Dispenza itu sama-sama melakukan research dengan Harvard Institute, ya. Sehingga pengaruh heart itu, hati itu, ataupun dalam bahasa kita jantung, ya, organnya itu dijadikan heart brain, ya. Jadi memang ada neuron di hati, ya, di jantung dalam hal ini, ya, kalau bicara organ. Nah, sehingga Bapak Ibu semakin jelas pikiran dan perasaan itu dia menyatu sistem kerjanya, ya. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini intinya ya. Jadi ketika Dr. Caroline mengatakan dari sekian banyak pasien dia begitu ya, bermasalah ya dalam hidupnya begitu, baik dari sisi kesehatan, sisi finansial. Artinya kalau kita bicara dalam aspek wellness ataupun wheel of life, itu yang kita kenal ada 6 dimensi: spiritualitas, sosial, keluarga, kesehatan, karier, dan keuangan. Itu semua dipicu dari yang dia istilahkan dirty dozen. Ya, dozen itu adalah istilahnya kalau di kita satu lusin ya. Kalau di kita itu dozen itu ya, 12. Jadi di sini Bapak Ibu, dirty dozen itu ada 12 pemicu terjadinya persoalan di dalam tubuh kita akibat toksit. Toksit itu adalah pikiran, toksit thought, pikiran beracun, dan toksit emosi. Ya, artinya emosi yang bermasalah ataupun beracun. Perhatikan Bapak Ibu, nanti masing-masing saya akan minta Bapak Ibu skalakan, karena hari ini kan kita penambahan wawasan ya. Bagaimana your dirty dozen? Apakah di antara 12 ini Bapak Ibu miliki ya? Tinggal nanti Bapak Ibu cek skalanya berapa ya. Karena nanti ada solusi lembar kerja yang akan kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu itu adalah toxic thought ya. Yang dimaksud dengan toxic thought apabila saya cerita itu kan tidak hanya Bapak Ibu tapi termasuk saya. Kalau saya melakukan identifikasi persoalan pada diri saya, karena nanti ada langkah-langkahnya yang dikatakan pengumpulan data ataupun gather ya. Nah, itu kita coba menerjemahkan. Toxic thought itu apa sih? Nah, jadi kalau kita coba nanti mengumpulkan data dan kita melakukan refleksi pada diri kita, maka apakah kita termasuk di dalam toxic thought ini? Karena intinya kan kita akan selesaikan. Apa itu dimaksud dengan toxic thought? Misalnya kita dalam kehidupan tidak optimis ya, agak pasif, itu termasuk toxic thought. Banyak kurang jujurnya atau dishonesty ya. Kita tidak begitu jujur gitu ya. Kemudian distorted thinking. Kita berpikirnya kurang jernih ya. Banyak orang Indonesia bilang itu istilahnya piktor ya. Pikirannya kotor begitu ya. Atau banyak persepsi-persepsi yang salah. Artinya secara umum dia salah persepsi. Nah, orang-orang seperti ini dia mempunyai apa yang dikatakan toxic thought ya. Silakan Bapak Ibu, di situ saya udah kasih angka 1 sampai 12. Kalau iya tinggal dicoret. Berarti kita punya nomor 1, kalau kita biarkan berarti tidak. Karena intinya bukannya kita ingin memetakan orang lain, kita petakan diri kita sendiri, kemudian kita lakukan perbaikan di dalam langkah 5P nanti Bapak Ibu. Ya. Yang kemudian ada lagi toxic emotion nomor 2. Ya. Bagaimana emosi yang bermasalah atau beracun ya, toksit itu istilahnya racun. Seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita bicara secara umum, maka semua emosi negatif itu rata-rata dia dijadikan toxic emotions. Tetapi kalau di dalam bukunya Caroline, dia mengkategorikan ada 2 besar jenis emosi ya. Ada yang dikatakan fear based, artinya emosi yang berdasarkan dari rasa takut, ada yang dikatakan happy based, emosi yang berkembang dari rasa gembira. Maka di dalam fear base itu ada beberapa catatan emosi yang dimiliki di dalam toxic emotion ini. Yang pertama itu apabila kita merasa hidup kita pahit ya. Orang yang merasa hidupnya menjadi korban, kenapa saya bukan orang lain gitu ya. Kemudian emosi yang dari takut bisa menyebabkan marah ya. Kemarahan. Kemudian kebencian, hatred ya. Kemudian rage. Rage itu dia lebih ke kasar ya. Jadi cara berpikirnya ya itu sehingga tindakannya kasar gitu ya. Termasuklah di sini kecemasan begitu, rasa bersalah, malu ya, merasa kurang cukup, termasuk stres yang berkepanjangan, di sini dikatakan depresi serta kebingungan. Nah, ini masuk dalam toxic emotions. Sebenarnya banyak sekali emosi negatif ya. Tapi yang saya catat dari kasus-kasus yang ditangani
dari ibu dokter kita tadi, ya, itu betul-betul dia tulis apa saja emosinya. Baik, kita masuk yang ketiga. Kalau Bapak Ibu ada di bagian 2 itu maka dicoret, ya. Oh iya, saya ada beberapa emosi itu. Jangan dibiarkan Bapak Ibu, ya, karena kalau saya munculkan gambar dari bagaimana dendrites, ya, dari akson itu, kalau dia itu memang berkembang negatif, itu kayak pohon yang sudah tidak ada daunnya, ya, terkikis dia, tidak subur gitu, ya. Jadi betul-betul kelihatan rusak. Jadi kalau di luar negeri itu pohon-pohon pada musim gugur, tidak ada daun-daunnya, ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan toxic. Nah, yang ketiga itu adalah toxic words, ya. Perhatikan. Kalau kita nanti introspeksi diri, apakah selama ini bahasa kita baik dengan keluarga dekat, ya, mulai dari istri ataupun suami, kemudian kepada anak-anak, begitu, ya, kepada tetangga, kepada teman sejawat, ya. Nah, itu gimana? Bahasanya apakah betul-betul bahasa yang halus, yang betul-betul enak didengar, atau banyak kata-kata yang, maaf ya, kata-kata kotor, kata-kata jorok. Nah, ini masalah. Itu dirty dozen itu. Yang berikutnya adalah toxic choice. Coba nanti Bapak Ibu nanti kumpulkan data, ya, kalau nanti sudah betul-betul dalam langkah-langkahnya, kalau sudah tahu itu, oh saya ada, cuma saya belum detail nih, ya. Maka coba dari sekian banyak pilihan, sampai hari ini, ada nggak bentuk penyesalan? Ya, kenapa saya pilih ini, ya? Yang lebih parah lagi kalau itu adalah ini ya Dok Enda, ya, pilihan jodoh, ya. Kenapa saya nikah sama dia? Nah, ini nauzubillah, ya. Itu contoh dari toxic choice yang sangat ekstrim, ya. Kebanyakan yang suka disesali itu salah milih pekerjaan, ya, salah milih sekolah, gitu, ya. Nah, itu banyak itu. Itu toxic choice, nggak boleh itu dibiarkan, itu harus diselesaikan. Nah, kalau di nomor 5 ini, Bapak Ibu, itu bukan impian, toxic dreams itu. Memang mimpi-mimpi yang seram, ya, mimpi-mimpi yang ganjil, yang negatif. Jadi bukannya, oh, impian ada toksiknya, tidak. Ini adalah apabila Anda reflect back, ya, bagaimana impian-impian Anda, apakah mimpi indah, apakah mimpi yang bermasalah, buruk, ya, nightmare istilahnya. Nah, itu tolong dicoret nomor 5, ya, bahwa itu juga punya permasalahan. Karena sistem otak kita itu apabila dipicu dengan hormon yang tidak sehat tadi, maka dia tidak akan berkembang, ya. Bahkan dia akan jadi rusak. Dan beritanya lagi Bapak Ibu, kalau udah bicara kerusakan itu pada, kalau di dalam konteks ilmu kedokteran itu pada cellular level, ya, selnya level. Tapi kalau di kita ya otomatis frekuensinya bermasalah karena kita bicara yang terkecil itu adalah energi. Kalau misalnya molecules of emotion, ya katakan apa? Informasinya yang bermasalah, ya, makanya jadi error. Baik, yang keenam itu adalah toxic seeds, ya. Seeds itu Bapak Ibu, itu kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia itu persis seperti dikatakan benih, ya. Benih itu kalau kita mau tanam tumbuhan itu benih. Tapi kalau di dalam toxic seeds ini itu diistilahkan oleh Dr. Caroline apabila kita masih ada perasaan tidak memaafkan, ya, unforgiveness terhadap apapun. Bisa jadi kepada sesama manusia, siapapun itu. Bisa jadi juga, maaf ya, kepada peristiwa-peristiwa yang kita lewati. Ya, bisa jadi juga kepada, maaf ya, apabila miara binatang kok jadi kesal sama binatang, ya. Miara tumbuh-tumbuhan jadi kesal sama tumbuh-tumbuhan. Itu semua toxic seeds. Ya. Semua bentuk tipe menolak permaafan, nah itu harus diselesaikan. Kemudian yang ketujuh, toxic faith. Faith ini masalah belief ya, dalam arti agama ya Bapak Ibu, ya. Kepercayaan di sini ya, bukannya belief secara umum, tapi faith, agama. Nah, toxic faith ini sebenarnya banyak terjadi, cuma kadang-kadang kita tidak identifikasi, ya. Saya sendiri ngalamin begitu ya, bahwa di zaman saya dulu kalau kecil itu, kalau kita ke masjid itu nggak boleh ribut, dimarahin, ya. Bahkan kalau kita belajar ngaji, itu pun juga pakai bambu, ya. Dok Enda belajar ngajinya dulu, gurunya pakai itu nggak, Dok?
Enggak, Pak. Pakai rotan nggak? Enggak. Ya, saya pakai rotan ya. Oh, Jadi itu termasuk ngalamin, Pak. iya, jadi toxic faith ya. Jadi saya merasa baca Al-Qur'an itu tidak enjoy Hmm. ya. Itu mempengaruhi, termasuk kita kecil dulu diusir di masjid. Jadi sholat itu tidak enjoy. Ya, ini toxic faith ya. Kemudian ada lagi toxic love. Ini banyak sekali kasusnya ini. Karena toxic love ini berlawanan dengan orang-orang yang selama hidupnya betul-betul diapresiasi, ya. Betul-betul orang empati, mulai dari kecil sampai dia dewasa. Kebanyakan kita, kalau anak kecil ya dianggap kecil. Tahu apa lu gitu ya. Memang disepelekan gitu, kayak nggak ngerti apa-apa gitu ya. Apatah lagi, mohon maaf ya, saya pernah cerita, itu teman-teman kita yang di panti asuhan, itu termasuk bukan hanya lagi toxic love ya, tapi juga toxic touch. Jarang disentuh. Jadi saya pernah dulu ke panti asuhan, saya peluk salah satu bayi begitu ya. Ketika saya lepas dia nggak mau, nangis dia keras. Saya perhatikan ternyata semua juga nangis karena yang jaganya cuma 2 orang. Jadi dia dipeluk itu hanya ketika dikasih susu atau ganti popok. Selebihnya dibiarkan saja. Nah, ini ada toxic love ya. Orang yang kurang diperhatikan, kurang mendapatkan cinta kasih, ya, kurang perhatian kayak, ya, termasuklah kurang dijiwai, ya, didengar, gitu ya. Nah, itu toxic love. Apakah kita termasuk itu? Coret angka 8. Toxic touch, ya. Pak, saya dicintai, tapi orang tua saya jarang itu peluk saya, jarang elus-elus saya, ya. Itu termasuk toxic touch, ya. Kurang kasih sayang yang sifatnya itu belayan, sentuhan, ya. Nah, yang ke-10 ini adalah toxic seriousness. Jadi kalau Bapak Ibu saya ajak sedikit canda, tetap aja mukanya tidak senyum gitu ya. Mukanya itu memberikan nuansa apaan nih Pak Edi gitu ya. Nah, itu orang yang dikatakan toxic serious. Sementara kajian-kajian yang dicatat oleh para dokter dari ilmu neuroscience juga, ya, contohnya di buku beliau ini, itu sampai dibukakan persentase ya, bagaimana hormon-hormon sehat itu akan bermunculan dan penurunan kortisol ya apabila kita mampu untuk gembira ya. Gembira ini artinya itu melalui joke yang segar begitu ya, melalui silaturahmi, saling say hello, apa istilahnya itu, cerita tentang pengalaman, suka duka, itu semua agar kita mendapatkan kebahagiaan, hormon-hormon yang sehat ya. Karena kalau kita terlalu menyendiri, ini menjadi toxic seriousness. Nah, kalau toxic health, Bapak Ibu, ini bisa dicatat ya, mungkin di ruangan ini banyak ya. Banyak sekali orang yang kalau olahraga itu ngerasa, aduh ngapain harus olahraga gitu. Nah, itu toxic health. Ya, jadi dia bukan dititik beratkan dari pola makannya atau dari pola pikirnya, karena pola pikir sudah ada toxic thoughts dan toxic emotion. Ini orang yang ogah olahraga, ya. Jadi kita akan termasuk di situ kalau kita ogah olahraga. Dan yang ke-12 itu adalah toxic schedules, ya. Orang-orang apa ya, toxic schedules ini itu ada istilah kerja, 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 pokoknya semuanya orientasinya udah terjadwal penuh, padat, padat sekali. Ini toxic schedule ini. Ya, Anda tidak menikmati kehidupan. Karena apa? Kerja, kerja, kerja. Padahal hidup itu wajar dibagi 3 waktu ya. Ada waktu kerja, ada waktu istirahat, ada waktu untuk kita menikmati bersama keluarga ya. Jadi kalau kita terlalu banyak kerjanya, ini termasuk toxic schedules ya. Bapak Ibu, kalau nanti ada yang kurang jelas boleh tanya, tetapi coba Bapak Ibu diminta secara jujur ya, mencoba mengingat ulang, istilahnya nanti di dalam 5P itu adalah pengumpulan data, gather ya, untuk mengingat ulang dari 12 toxic ini kita punya yang mana. Ya, kita punya yang mana. Nah, nanti baru kita masuk ke langkah refleksi, ya, refleksi diri. Baik, nah ini yang saya minta Bapak Ibu coba merenung sejenak, begitu ya. Coba dipilih 1 sampai 12. Kalau sudah dipilih, Bapak Ibu skalakan.
Ya, kalau persoalannya itu betul-betul dianggap berat, itu skala 10. Tapi kalau sedang skala 5, di antara berat dan sedang itu antara 5 dan 10, tapi kurang dari sedang 5 menuju ke 0. Nah, tolong Bapak Ibu dibuat ya. Karena kita di dalam Icon Talk ini, pembekalan-pembekalan ini adalah sesuatu yang realistis ya. Sesuatu yang memang applied, yang sebaiknya kita lakukan. Kalau tidak, sayang kita udah hadir, tapi kita tidak coba ilmunya ya. Baik, saya kasih waktu 2 menit saja. Ya, karena nanti ada langkah-langkah berikut yang Bapak Ibu diminta lebih dalam lagi melakukannya. Dimulai dari sekarang. Ya, saya kembalikan ke sini. Itu ada 12 pilihan, tinggal Bapak Ibu pilih yang mana, skalanya berapa. Ya, nomor 1 tulis sampai nomor 12, tinggal dia ada enggak, dimunculkan skalanya ya. Jadi kalau nomor 1 ada, skalanya berarti 1, skala 5, atau skala 6, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu, sudah berjalan 30 detik. Baik, waktunya sudah 2 menit. Saya mau tanya, tulis di chatting. Kalau sudah, tulis 1. Kalau belum, tulis 0. Ya, kalau sudah ditulis 1, kalau belum ditulis 0. Bagaimana respon Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah banyak yang sudah ya. Di antara yang sudah respon itu saya catat Pak Ubu, ya, Bu Rini, kemudian Pak Ronidin, Bu Yanti, Dok Enda, Bu Ella, Bu Evi, ya, Pak Marianto, Pak Sarsito, ya, Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu Nurita, Bu Rika, itu sudah malah nulis 1 sama dengan 0, artinya nomor 1 dia tidak ada, itu toxic thought. Wah, ini luar biasa ya. Itu apa maksudnya nanti kita tanya ya. Baik, kalau sudah ditulis 1 sama dengan, nah sama dengannya itu adalah skalanya ya. Anggra ini berarti dan, sudah Ibu Dr. Anggra ini ya. Baik, Bapak Ibu, saya anggap sudah dianggap selesai ya. Silakan Pak Sandi untuk sholat. Bu Eni juga sudah. Terima kasih yang sudah respon positif gitu ya. Sekarang coba kita lihat solusinya Bapak Ibu. Nanti kita akan demo ya. Solusinya itu yang ditawarkan oleh Dr. Caroline, dan itu pun tetap dia gunakan di bukunya Mental Mess, itu dengan 5 langkah Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu gather, reflect, journal, revisit, dan reach. Nah, ini saya bikin jadi 5P, ya, agar mudah kita mengingatnya. Gather itu kita kumpulkan informasi. Jadi kalau kita tadi masuk di yang mana dari Dirty Dozen tadi, kita kumpulin, ya. Nah, untuk biar betul-betul kita jujur pada diri sendiri, maka kita harus reflect, ya, melakukan apa? Refleksi diri, ya, muhasabah. Karena ini adalah bentuk perbaikan, Bapak Ibu. Dan Dr. Caroline ini termasuk agak unik di bukunya itu. Kalau misalnya di kalangan umat Islam dia memasukkan hadis ataupun ayat suci, kalau Dr. Caroline itu di bukunya dimasukkan itu kitab suci Bible ya, beberapa ayat dari kitab Bible. Jadi betul-betul dia mengatakan apa?
ketika Anda mampu ya membersihkan diri Anda, itu sama aja Anda memperbarui iman Anda. Sampai begitu perkataan dia. Ya, dia termasuk salah satu penulis yang memunculkan sisi spiritualitas dalam bentuk penulisan beberapa ayat dari Bible, Bapak Ibu. Nah, disinilah kenapa dimunculkan yang dikatakan perenungan diri. Karena kita membersihkan toksit itu bukan sekedar kita bicara tentang apa sistem neuron, dendrit, ya, bagaimana kerja limbik dari hipotalamus, talamus, amigdala, tidak. Dia cerita itu sebagai science, ya. Tetapi science itu sangat berhubungan dengan apa yang Tuhan atau Allah katakan, ya, bagaimana sisi kehidupan manusia. Harus senantiasa berpikir positif, ya. Tidak boleh prasangka. Nah, ini semua juga digambarkan oleh beliau di dalam buku beliau. Nah, yang menarik Bapak Ibu, setelah kita melakukan perenungan diri, itu harus kita catat. Karena beliau ini seorang neuroscience, jadi tahu ya bagaimana sistem saraf itu bekerja. Dan dia bisa memastikan bahwa ketika kita sudah melakukan 5 langkah ini, itu ada 2 fase. Ya, perbaikan neuron kita itu terjadi yang diistilahkan neuroplasticity, ya, itu dalam 4 hari, tetapi kita terus ya dalam rangka 4 dan 5 pengulangan, revisit dan pencapaian reach, itu kita lakukan pengulangan itu sampai 21 hari. Dan akhirnya kita menjadi orang yang berubah. Yang menarik di sini Bapak Ibu, ketika melakukan pencatatan, walaupun dia katakan, oh saya punya ya satu trademark yang dikatakan metacognition, ya, tapi Tony Buzan udah lama cerita tentang ini. Kita bikin seperti mind map Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu membuat 5 langkah ini, Bapak Ibu maka di mind map itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena kita diminta betul-betul melihatnya itu secara utuh. Secara sistemik, tapi kita lakukan dengan langkah-langkahnya lebih baik. Jadi misalnya, kalau Bapak Ibu sekarang sudah buat di atas kertas lembar, ya, Bapak Ibu sudah pilih, misalnya di sini, ya, saya pilih yang nomor, misalnya Bapak Ibu ya, saya pilih yang nomor 2, misalnya ya, toxic emotion. Oke, nah kemudian saya kembali ke sini, penggunaan jurnal ini, maka saya taruh ya toxic emotion, apa emosinya? Karena emosinya banyak. Jadi Bapak Ibu jangan, oh semua toxic emotion dijadikan satu lembar kerja seperti jurnal ini. Khusus, oh ya, saya dulu punya emosi yang anger, ya, artinya mudah marah, ya, anger. Maka saya tulis di sini adalah emosinya anger. Maka saya nomor 1 apa? Pengumpulan data, gather, ya. Saya mulai ingat-ingat kejadian terakhir saya marah itu kapan, ya. Itu ditulis semua Bapak Ibu, ya, ditulis semua. Ditulis semua, kita bedah, ya. Karena apa? Kalau dari neuroscience ini menjadi suatu pencerahan. Ketika kita nanti mulai berpikir positif, maka ya neuron yang bermasalah, ya, itu akan dengan sendirinya dia tidak lanjut pertumbuhannya. Tapi neuron yang baru pada teori neuroplasticity, maka dia akan membuat jembatan yang baru. Nah, itu kenapa dibutuhkan 21 hari. Nah, ini dicatat Bapak Ibu. Disebabkannya kapan, ya, kejadiannya, begitu ya. Nah, kemudian kita refleksi. Misalnya di sini ada, katakanlah ada 10 ya, 10 happening ya, 10 kejadian ya. Pada waktu saya melakukan pengumpulan data. Pada waktu saya melakukan perenungan, dari 10 itu apa sih pemicunya, begitu ya. Kok saya begitu gampang marahnya, begitu ya. Nah itu saya catat Bapak Ibu. Ya, walaupun yang nomor 3 kan jurnal, ya nggak usah dibikin heading. Ya kegiatan ini sendiri jurnal ya. Tapi kita masuk ke yang nomor 4. Nomor 4 itu apa? Di sini dikatakan pengulangan. Artinya apa? Kalau dia katakan selama 4 hari itu baru membentuk ya sesuatu yang dikatakan neuron baru, dimulai dari axon, karena axon itu kalau Bapak Ibu betul-betul belajar ya di buku beliau itu, axon itu satu cabang dari neuron Bapak Ibu. Nah, itu dianggap thought ya. Nah, cabang dari neuron dianggap thought. Nah, jadi kembali lagi itu betul-betul kita revisit ya. Jadi semua langkah 1, 2, 3, maaf langkah 1, 2 kita ingat-ingat ulang.
dan kita ambil yang dikatakan langkah 5-nya, pencapaian. Terus bagaimana saya merubah diri saya? Nah, itu dikatakan pencapaian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, 1, 2 itu sudah dibuat dalam jurnal, berarti langkah 3 itu otomatis sudah dimulai dari 1, 2. Ya. Karena kalau kita bilang, aduh ingat-ingat dulu baru tulis, itu juga kurang pas. Ya. Saya melihat, oke, langsung dibikin jurnal dalam bentuk mind mapping, 1, 2 sambil refleksi, kemudian diulang. Ya, diulang. Jadi jangan Bapak Ibu borongan, ya. Satu emosi mungkin maaf ya, mungkin ada 3 atau 4 masalah lah selama 1 minggu pertama ya. Nanti minggu kedua bisa ditambah lagi karena terlalu banyak yang bisa kita perbaikin. Dimulai dari yang kita anggap paling bermasalah. Nah, di sini ya pencapaian di dalam pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Caroline, dia lebih banyak menggunakan teknik-teknik visualisasi, Bapak Ibu. Ya, teknik-teknik visualisasi bahwa it happen, ya, itu sudah terjadi. Karena otak kita itu tidak bisa membedakan kejadian sebenarnya dengan visualisasi. Nah, bagi kita, disinilah kita melakukan tapping, Bapak Ibu. Kita melakukan tapping. Pada saat tapping itu suka kita sering ya kita melakukan apa yang dikatakan visualisasi dalam bentuk istilah asosiasi atau disosiasi. Kita merasa diri kita sudah berhasil melakukan itu namanya asosiasi. Atau kita melihat diri kita di kejauhan 2 meter atau 3 meter sudah mampu melakukan itu namanya disosiasi. Itu termasuk teknik visualisasi. Tapi kita lakukan pada waktu tapping ya Bapak Ibu ya. Baik, nah inilah solusi yang beliau tawarkan di beberapa buku beliau. Yang terakhir itu adalah masalah mental mess. Nah, sementara kalau kita di kalangan EFT, Pak Edi di mana EFT-nya? Di sini Bapak Ibu. Ya, di langkah 5 ini. Nah, untuk itu kita perlu pahami tadi yang saya katakan tipe-tipe emosi itu secara umum kan tidak banyak yang positif ya. Yang banyak itu yang dibahas itu yang negatif ya, seperti sadness, fear, disgust ya, anger, surprise ya. Tetapi poin di sini adalah kalau Bapak Ibu ingin mendalami wheel of emosi itu saya catat emosi itu banyak sekali ya. Tetapi ya kita coba ambil yang emosi dominan. Baik, nah sekarang nanti di dalam demo saya hanya menggunakan teknik ABC cukup dengan 3 titik. Ya, baik. Sebelum demo mungkin kita tanya jawab dulu ya dok, agar jelas. Setelah tanya jawab katakanlah 15 menit, kemudian kita demo katakanlah 5-10 menit, begitu ya. Setelah itu kalau sempat kita latihan sama-sama. Baik, saya kembali dulu ke Dok Enda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita diskusi sebelum kita praktek dengan menggunakan EFT. Silakan Bapak Ibu sekalian, siapa bisa raise hand, bisa di chat, kolom chat. Ya, kalau tidak ada yang... Saya boleh bertanya. Pak Edi, saya sebelumnya kan rutin dengan menggunakan teknik tapping ini. Nah, pertanyaan saya adalah di beberapa kejadian yang saya amati, itu ketika saya sedang lumbruk dalam artian sakit, nggak berdaya gitu, itu perasaan mau menggunakan tapping itu kok kayak antara males, yang kedua itu antara aku ingin merasakan rasa sakitnya gitu. Jadi kayak case kemarin itu tiba-tiba perut saya itu kayak sakit banget. Saya nggak ngerti sebabnya apa, kayak ketarik-tarik gitu. Terus sampai saya tuh kayak di tempat tidur rebahan sambil menahan sakit. Jadi posisi tangan saya mau saya tarik untuk menggerakkan tapping itu sampai saya tuh kayak hilang gitu loh. Nah, adakah cara lain untuk mengurangi rasa sakit atau ketika posisi seperti kayaknya itu kayak nggak berdaya gitu? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ana. Silakan Pak Edi langsung. Langsung dijawab ya dok ya. Belum baik. ada.
Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Jadi begini ya Bu Ana, memang pertanyaannya di luar dari yang kita diskusi ya, tapi karena ini memang adalah hubungannya persoalan EFT, nggak apa-apa saya jawab ya. Soal melakukan tapping itu kan memang perlu upaya tap ya, mengetuk-ngetuk begitu ya. Sementara kalau kita pelajari lebih lanjut, teknik EFT itu tidak harus dengan kita ketuk-ketuk ya. Di level 2 dikenalkan cukup hanya satu titik ya. Misalnya orang-orang tua kita dulu suka ngurut-ngurut dada, itu udah tapping ya. Nah, itu sudah tapping, bisa dengan satu titik. Bahkan di level 3 kita tanpa tapping ya, tanpa tapping itu yang kita kenalkan diistilahkan oleh Gary di unseen terapis itu tanpa tapping. Nah, bagaimana tanpa tapping ini? Hadirkan dulu rasa syukur ya. Ketika kita sakit ya, itu biasanya yang muncul itu adalah bentuk keluhan ya. Sehingga membuat kita susah untuk ikhlas. Nah, sehingga munculkan dulu dari sekian banyak kehidupan kita, masa sih satu aja tidak ada rasa syukur? Dan yang paling, nah ketika itu sudah muncul ya, baru ya diajak berdamai dengan ikhlas menerima ridho dengan penyakit itu. Ya, kemudian kita berdoa agar dilapangkan dada kita untuk kita sabar, ya. Dan disinilah pada saat kita sudah mulai ya muncul sabar, syukur, ikhlas. Nah, di titik tawakalnya ini, ya kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, ya. Karena Allah lah yang maha penyembuh, maka di titik ini kita betul-betul berkomunikasi dengan sepenuh hati tanpa tapping. Ya, tanpa tapping untuk kesembuhan. Tapi tadi kesembuhan itu kan haknya Allah. Apabila terjadi kesembuhan, syukur. Belum, sabar. Karena di situ ada keikhlasan. Ikhlas itu ridho. Ya, ridho itu dia tidak akan memilih sembuh dan tidak. Dia cuma menghambakan dirinya terhadap ketentuan Allah karena semua akhirnya jadi takdir apa yang terjadi. Oh Pak, takdir itu kan kalau kita sudah percaya begitu aja, tidak. Upaya kan sudah ada tadi. Dengan melakukan terapi atau memulai dengan pola makan yang bagus, ya, pola pikir pun dirubah, pola hidup pun dirubah, itu harus. Karena itu sunatullah. Semua perilaku-perilaku positif itulah sunatullah. Artinya yang kita katakan bagaimana orang bisa pergi liburan, ya, misalnya ke Yogyakarta, kalau tidak ada kendaraan, itu sunatullah. Ketetapan Allah demikian. Bagaimana orang mau ke Mekah kalau tidak ada kendaraan ke sana, itu sunatullah, ikhtiarnya. Tetapi yang kita bicarakan di sini, ikhtiar itu harus, tapi sifat tawakalnya itu yang harus dimunculkan. Ya, nah jadi kalau Mbak Ana sudah memahami maksud ini, itulah sebenarnya teknik yang dikatakan Ikolbu. Ya, ini saya kasih karena itu memang belajarnya di level 3. Tapi bagi kita ilmu Allah kita ajarkan saja. Cuma bedanya kan tidak ada demo, tidak merasakan langsung. Tapi kalau Mbak Ana sudah biasa, itu langsung bisa melakukannya. Mudah sekali. Ya, nah itu jawaban saya. Jadi pilihannya itu adalah satu. Kalau kita susah tapping, ya berarti kita menganggap tapping itu harus mengetuk. Sementara keilmuan tapping tidak demikian saja. Yang kedua, kalau kita malas, malasnya dulu yang di tapping. Ya, kenapa malas? Begitu loh. Karena apa? Kemalasan itu, itulah salah satu nafs, ya, keinginan kita untuk tetap di comfort zone. Merasa nyaman dengan yang kita anggap belum tentu benar, begitu ya. Jadi harus tetap ada ikhtiar. Itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Mbak Ana. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ana atas partisipasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Izin bertanya Ibu Enda. Silakan Bu Rini. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi dari 12 toksik yang disampaikan oleh Bapak Edi, ya mungkin ada salah satu toksik yang mungkin yang ada ya sama yang saya alami gitu ya. Misalnya contoh di dalam
berkata gitu. Kadang-kadang nggak disadari kata-kata yang terungkap itu kadang-kadang kurang enak gitu. Nah, gimana caranya melatih gitu supaya pada saat kita berkomunikasi betul-betul nyaman gitu. Jadi itu mungkin Pak Edi. Terima kasih. Baik, Bu Rini. Satu lagi pertanyaan sebelum dijawab sama Pak Edi. Oke, kalau nggak ada, saya izin bertanya ya Pak. Oh, silakan dong. Mohon dijelaskan lagi tadi yang terkait mind map penjurnalan. Oh, jurnal. Ya, baik. Silakan Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Rini dan Dok Enda ya. Perhatikan Bu Rini dan Bapak-Bapak, walaupun mungkin tidak bertanya, tapi sebenarnya bisa jadi pertanyaan Bu Rini mewakili semua. Memang yang saya baru jelaskan tadi kan langkah-langkah ya, ada 5. Itu kan agak unik dibandingkan dengan langkah-langkah EFT. Kalau langkah-langkah EFT kan identifikasi masalah, kemudian kita akan temukan emosinya, kita tapping. Ya, tapi kalau skenario ini lebih luas. Karena kita diminta memetakan diri kita. Ini sama aja dengan kita melakukan body scanning. Ya, kita diminta jujur. Nah, tadi Bu Rini katakan, oh ya Pak Edi, saya ada toxic words ya, kata-kata. Nah, itu mulai nih nanti kalau saya demo, misalnya siapa nanti kita pilih, kita demo, 5 langkah itu mulai saya minta dilakukan. Ya. Nah, contoh Bu Rini nih, kalau kita anggap Bu Rini adalah langkah demo kita. Ya. Maka Bu Rini kumpulkan. Ya. Toxic words itu seperti apa? Mulai ingat balik ya, kumpulkan, ingat balik. Mulai dari hari ini, seminggu kemarin, sebulan yang lalu, sampai waktu kecil. Itu namanya regresi ya. Dikumpulin, begitu ya, dikumpulin. Nah, tadi ada pertanyaan dari Dok Enda. Jurnal. Karena jurnal itu langkah ketiga, saya katakan, jangan seolah-olah kita menulis itu, baru kita gunakan mind mapping. Ya. Nah, jadi kalau saya munculkan lagi, tadi ada slide mind mapping, yang dikatakan oleh dokter itu adalah metakok ya. Kalau dokter aja Liv dia mengatakan metakok ya. Nah ini ya. Jadi nanti kasusnya Bu Rini sekalian menjawab pertanyaan Bu Dok Enda, jurnal itu adalah melakukan pencatatan dengan cara metakok ataupun mind mapping. Jadi isunya tadi adalah words ya, toxic word. Ditulis di sini Bu Rini, toxic words. Ya. Nah, di sini pengumpulan data. Nah, itu yang kita ingat ya. Misalnya di sini kita kasih garis 1, garis 2. Ada berapa? Oh, ternyata ada 20. Berarti ada 20 garis ya. Dengan apa itu ceritanya? Walaupun dibikin singkat gitu ya. Nah, itu dibuat tuh Bu Rini, dibuat. Ya. Nah, karena kita anggap demo dengan Bu Rini sekarang, coba Bu Rini buat ya. Ditulis di tengah sentral isunya itu adalah toxic word ya. Toxic dalam bertutur kata. Tulis di sini pengumpulan data. Ya. Heading di sini, ditulis di sini tempat ini pengumpulan data. Nah, anaknya ini cabangnya itu mulai diingat. Ya. Melakukannya kapan? Dengan kata-kata apa? Mulai diingat dari hari ini, seminggu kemarin, ya, sebulan yang lalu, sampai waktu kecil. Jelas Bu Rini? Nah, kalau Bu Rini nanti lakukan sendiri lebih banyak lagi, tapi sekarang minimal Bu Rini tulis 3 deh, kayak di sini yang saya kasih contoh ya, tulis 3 minimal. Sudah Bu? Sudah. Sudah. Nah, sekarang yang kedua itu kita melakukan refleksi diri ya, melakukan refleksi diri. Ditulis di sini refleksi diri, melakukan refleksi. Nah, itu sama. Tadi kan saya minta ada 3 ya. Yeah. Nah, Ibu taruh di sini nomor 1, 2, 3, tapi dikosongin dulu. Yeah. Nah, nomor 1 itu, Ibu coba bayangkan, ya, kenapa Ibu melakukan itu, gitu. Ya, apakah itu istilahnya tidak dengan sadar, begitu ya, atau karena lagi marah, begitu ya? Nah, itu direfleksikan, Bu, karena memudahkan kita nanti untuk melakukan tappingnya, ya kan? Kalau itu sesuatu yang dengan sadar,
berarti itu akibat terpancing oleh lingkungan. Tapi kalau tanpa sadar, berarti kalau ibu tadi tulis nomor 1 itu tanpa sadar, berarti ibu harus cek lagi itu ke bawahnya. Jadi kalau ini nomor 1, ibu harus cek ke belakangnya lagi. Ini ada cabang lagi nih, Bu. Ya, cek. Bisa jadi ceknya di sini, bukan di sini ya. Cek ke sini. Ya, kapan itu mulai dilakukan? Ya, apakah karena waktu itu ikut teman-teman? Ya, atau lagi kesel karena nonton TV ada kata-kata nggak bagus, kesel, keluar itu kata. Akhirnya lama-lama merasa nyaman gitu. Nah, itu ditulis. Nah, itulah yang dikatakan refleksi. Nah, menjawab pertanyaan Dok Enda jurnal, sebenarnya kita sudah melakukan jurnal nih, pencatatan. Cuma pencatatannya dengan metakog, ya kalau istilah Dr. Caroline Leaf itu ya. Tapi kalau saya lebih menggunakan istilahnya mind mapping. Nah, kemudian kita masuk ke langkah berikut. Ya, langkah berikut itu apa? Setelah dari jurnal, mencatat. Ini. Tadi. Ayo, apa? Revisit, ya, pengulangan. Iya, pengulangan. Nah, pengulangan. Berarti pengulangan itu, kalau dari Brian Tracy, itu dicatat ulang yang ini tadi. Dicatat ulang, tapi langsung digabung dengan langkah 5, reach. Positifnya apa? Positifnya apa? Karena Dr. Caroline ini juga orang yang nuansanya spiritual, maka sama saja dalam EFT itu kita memilih ya untuk kita dibantu oleh Allah untuk memudah melakukan kata-kata yang baik dan benar. Karena apa? Kalau umpamanya dalam agama Islam, itu model kita Rasulullah, betapa akhlaknya luar biasa, tutur katanya luar biasa. Nah, itu yang kita bayangkan, ya, karena kita sayang sama Allah, ya, kita sayang sama Rasulullah. Nah, itu sambil kita tapping, ya. Nanti kita coba bantu Ibu sambil tapping, ya. Nah, sambil di sini Ibu sudah mendapatkan tidak catatan-catatan itu? Ya, ada. Oke. Kalau gitu, saya minta izin dulu sama Dok Enda. Dok, saya lanjutkan tapping Bu Rini ya. Silakan, Pak. Ya, Bu Rini, kalau sudah dicatat tadi, walaupun tidak sedetail ya, apa 3 kumpulan data Ibu soal kata-kata? Umpamanya, walaupun tidak disebut kata-katanya, tapi apa itu contohnya? Disebutkan atau gimana? Disebut juga nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu katakan apa nggak enak ini ABC saja. Ini ada apa? Tapi maksudnya itu. Ada 3 banyak. ABC ada. ABC. Oke, sekarang A. Ya, A tadi sudah dalam gathering ya, pengumpulan. A sekarang di langkah yang berikut. A di langkah refleksi ya. Perenungan diri ya. Oke, coba Ibu bismillah pejamkan matanya. Baik, ya. Ketika Ibu melakukan A tadi, itu yang betul-betul Ibu rasakan, kira-kira dimulai semenjak kapan sih, Bu? Coba regresi ke belakang. Semenjak kapan sih? Terjawab tidak? Dijawab Pak Edi atau gimana? Oke, kalau sudah ada jawaban, Ibu jawab aja. Semenjak kapan itu? Ya, mungkin karena ini ya, karena ya mungkin pada saat mungkin proses pola asuh juga mungkin. Oke, justru itu Ibu tulis, ya. Siapapun itu, Ibu munculkan itu, tulis di situ, begitu ya. Di sini kita tidak ada maksudnya menyalahkan siapapun, tapi kita ingin membersihkan toksit itu. Oke, sudah ditulis ya pola asuh oleh siapa ya yang sering mengeluarkan kata-kata itu dan Ibu pun ikutan kata-kata itu. Sepakat kira-kira gambarannya demikian? Oke, ya. Kalau dokter ini, Dokter Leaf ya, dia melakukan langkah berikutnya itu kan revisit. Ya kan? Nah, itu ditulis ulang selama 4 hari. Ya. Sama reach-nya itu bagaimana untuk pencapaiannya, itu dia tulis. Solusinya apa? Itu dia serahkan kepada Tuhan, minta pertolongan.
Nah, kalau kita revisitnya itu, kita langsung masuk juga ke langkah terakhir. Ya, kita tulis siapa tadi figur yang bermasalah tadi, gitu ya. Nah, kemudian apa kira-kira program pemberdayaan dirinya, empowerment-nya. Nah, ini kita tapping. Ya, baik. Ibu, karena cuma 3 titik, kita nggak perlu pakai setup. Ya, caranya juga cuma dengan ABC. Bu Rini kan udah ikut kelas ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, kalau gitu saya jelaskan ya. Kalau gitu saya jelaskan. Nanti Ibu pilih titik yang di sini. Oke, diketuk sekarang mulai dengan basmalah. Iya. Katakan, ya Allah, Ya Allah, saya mohon ampun. mohon ampun. Nah, coba istighfar 3 kali, Bu. Sambil dibayangkan, tadi kan di dalam langkah introspeksi diri kan Ibu sudah terbayang itu ya, ada pola asuh ya. Bayangkan, Ibu mendapatkan kata-kata itu dari lingkungan, dan Ibu merasa itu bagian dari diri Ibu. Sudah? Oke. Apakah dalam perasaan Ibu, Ibu menyalahkan orang tersebut atau menyalahkan diri Ibu sendiri? Diri sendiri. Oke. Ya katakan, ya Allah, saya maafkan diri saya. Ya, minta ampun sudah, maafkan diri saya. Ya. Oke. Kalau Ibu ada merasa menyalahkan dia, Ibu pun katakan, ya Allah, saya maafkan dia. Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu langsung pindah ke afirmasi di sini untuk doa. Itu ada tulang selangkah. Ya, tulang selangkah itu 2 ujung tulang yang menonjol dari tulang kita belikat ini ke sini. Ya. Nah, itu Ibu ketuk-ketuk, boleh diketuk 2 itu atau Ibu tapping seperti ini. Katakan, ya Allah, ya, Engkau yang maha bijaksana, begitu ya. Engkau yang memberikan pengajaran kepada Nabi Muhammad, ya, akhlak yang baik, terutama dalam bertutur kata. Nah, Ibu doa. Doanya agar apa? Mengubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang sopan dan santun. Ya. Sudah Ibu kemukakan kepada Allah, betul-betul sepenuh hati. Kemudian Ibu bayangkan sekarang, mulai detik ini dan seterusnya. Kepada siapapun, kata-kata A tadi sudah bisa Ibu ubah nggak menjadi kata-kata yang baik? Apa kira-kira? Sudah ada, jadi A aksen. Iya, katakan, ya Allah, mudahkan. Saya mengatakan A aksen ini dari hati yang paling dalam hingga kepada lisan yang saya ucapkan. Ya, Ibu latihan dalam hati dengan kata-kata yang baru tadi. Dilafazkan, bila perlu munculkan dalam kalimat. Dan Ibu lihat diri Ibu sudah melakukan itu dengan seluruh lingkungan, mulai dari keluarga, andai tolak. Dan Ibu katakan, alhamdulillah ya Allah, saya ya menikmati ya perubahan ini. Baik, tarik nafas yang dalam, dibuang pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, dibuang pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, dibuang pelan-pelan. Ya, Ibu tadi sewaktu kita melakukan setelah refleksi kan kita melakukan pengulangan ya. Di situ kan kita sudah mulai ingin melakukan tapping. Biasanya sebelum melakukan tapping itu kita skalakan. Tadi kan kita kan udah tulis skala ya di awal ya. Kalau Ibu ingat waktu di latihan awal tadi ada skalanya. Skala berapa Bu awalnya Bu? 5. 5. Oke, setelah di tapping tadi dengan keyakinan diri, Ibu sudah memaafkan diri sendiri, minta ampun sama Allah. Andai kata Ibu menganggap orang itu bersalah, Ibu pun sudah memaafkan dia. Bagaimana sekarang skalanya? Apakah sudah lebih plong dan siap untuk melakukan perubahan? Terasa lebih plong, kemudian terasa lebih apa namanya tuh yang tadinya skalanya 5 bisa 1 atau 2.
Masya Allah, luar biasa ya. Ibu walaupun belum pernah ikut EFT, tapi karena Ibu mengikutinya dengan baik, langsung turun 4 skala. Itu bagus sekali ya Bu ya. Nah, jadi pertanyaan Ibu itu seperti itu jawabnya. Ya, langkah-langkah itu dibuat dalam jurnal, tapi tidak ditulis ke bawah, ditulis melingkar, itu namanya mind mapping. Kita pernah bikin materi mind mapping di Life Learning Club, ya. Nah, nanti kita juga akan bikin lagi beberapa Top Life Learning Club untuk pendalamannya, begitu ya. Nah, itu yang Ibu pada waktu angka keempat dan 5, itu Ibu lakukan tapping. Tapi tappingnya tidak pakai gamut, ya. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, ini titiknya, Bu. Tapi yang berhubungan dengan masa depan, apalagi kalau emosinya ketakutan, ini. Ya, karena fear base itu di sini. Tadi kan ada masalah fear base ya, thought of emotion itu banyaknya di sini. Nah, afirmasinya di sini doanya. Jadi selain kita doa, itu kan ada 3 tuh. Ya, pertama kita puji syukur dulu Allah, ya, sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau soal rezeki kita katakan Allah yang maha pemberi rezeki. Soal sakit kita katakan Allah yang maha penyembuh, ya. Nah, kemudian kan istighfar sudah tadi ya. Nah, kita masukkan apa yang kita inginkan doa. Betul-betul. Nah, setelah itu yang ketiga, kita asosiasi atau disosiasi. Kita melihat diri kita bahwa kita sudah terjadi. Ya, jangan lagi akan. Sudah terjadi dan yakin itu. Ya, karena otak kita tidak bisa membedakan belum dan setelah. Kalau kita sudah program ya, iya gitu. Dan yakin itu yang Allah akan bantu kita. Ya. Nah, itu kira-kira jawaban dan juga sudah menjawab pertanyaannya Dok Enda. Apakah cukup, Bu Rini? Sangat cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Dok Enda. Terima kasih, Bu Rini. Baik, Pak Edi. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Bu Ella Eliasari. Silakan, Bu Ella. Silakan, Bu Ella. Oh ya, maaf saya masih gaptek nih. Oke, Pak Edi, ini saya menanyakan tentang ininya ya. Kan banyak tadi setelah menyampaikan masalahnya, terus kita tanya soal sejak kapan. Terus Pak Edi langsung arahkan ke ke tapping, terus dengan cara EFT tadi gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini. Kadang-kadang kan saya cuma kehilangan kata ya, maksudnya menyampaikan apa ya, padahal dia udah cerita, terus tentunya kita bikin catatan-catatan kali ya pada saat seseorang itu menyampaikan masalahnya, kemudian diminta membayangkan, tapi maksud saya lebih ke arah gini lah, lebih ke arah ada tipsnya nggak ya, jadi kadang-kadang pada saat seseorang menyampaikan masalahnya, kita terlalu larut gitu. Jadi terlalu larut dengan masalahnya sehingga emosi kita jadi malah ikut merasa sedih. Kadang-kadang kalau orangnya lagi berkata-kata yang kebanyakan sih emosi sedih ya. Jadi kitanya ikut larut lah gitu. Jadi sampai lupa tadi tuh harusnya saya menyalahkan ini ya gitu. Itu dari pengalaman Pak Edi sendiri ada tips nggak ya tentang ini? Ini maaf ya, jadi keluar dari ini nih. Ya, baik. Gimana, Dok? Silakan, Pak. Langsung, sementara belum. Langsung dijawab ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ella. Ya, jadi memang sebenarnya saya tidak langsung kasih catatan-catatan khusus ya, karena ini kan ada langkah jurnal ya. Kita sendiri yang harus sudah mencobanya. Ya, sehingga ketika nanti pada waktu latihan berdua, ini kan kalau masih ada waktu, itu saling cek. Nah, kesulitannya di mana? Sementara langkah EFT itu, Bu, mohon maaf, sebelumnya Ibu Ella sudah pernah ikut EFT belum? Belum. Oke, baik. Baru kemarin itu aja. Baik, langkah EFT itu, Bu, itu sebenarnya sederhana, Bu. Ya, ini saja, Bu. Nih, ya. Nah, ABC saja. Ya, cuma di sini kita tidak ada setup,
ya, kita langsung ke putaran 1. Itu pada titik 1 yang tadi samping mata, ataupun titik 1 dan 2 bawah mata. Ya. Nah, kemudian putaran 2 ini kita sudah rubah menjadi digabung dengan 3. Ya. Di sini sudah menuju ke positif. Solusinya apa? Nah, pada solusi inilah yang saya minta tadi ditulis ada 3 hal. Ya. Pertama, ada berdoa itu. Kita sebut dulu yang Allah itu adalah maha apa sesuai dengan keinginan kita, ya, kesembuhan maha Sesuai dengan penyembuh, masalahnya ya. iya, rezeki maha pemberi rezeki, ya. Nah itu yang perlu kita pahami, walaupun kita tidak hafal Asmaul Husna, tapi itu adabnya berdoa. Ada juga yang istighfar dulu, ya itu silakan, itu lebih kepada elaborasi. Yang jelas, yang kedua, munculkan doanya apa yang diinginkan, ya. Yang ketiga, ini adalah bentuk kepasrahan ya, bahwa kita sudah yakin atas pertolongan Allah, kita bayangkan ya, minta kalau itu diri kita maka diri kita, tapi kalau itu klien kita yang kita minta. Ya, dengan penuh kepasrahan dia membayangkan bahwa hal itu sudah terjadi. Gitu. Nah, jadi poinnya di situ, Bu. Nah, tolong Ibu tulis sendiri. Karena kalau kita bicara dalam metakog ya, itu ketika kita mencatat, sebenarnya neuroplasticity bekerja, Bu. Dia sudah mulai membuat sambungan baru. Tapi kalau kita hanya membaca dari tulisan saya, itu dia hanya lebih tahu. Tapi dia tidak menerjemahkan di dalam thought yang menjadi tadi ya, mulai menjadi neuroplasticity, di mana di situ lengkap ya. Ada neuronnya, ada aksonnya, ada dendritnya, itu lengkap sekali kalau kita lihat gambar. Mapping tadi ya. Tidak, kalau kita bicara dalam ilmu neuroscience, ya artinya ketika kita menulis itu suatu thought. Thought itu digambarkan akson. Tapi kalau kita sudah menulis dalam rangkaian kata-kata, ya apalagi sudah mulai revisit langkah keempat, ya, dan kita sudah mulai tapping, dia sudah mulai terjadi neuron baru itu. Ya, lengkap kalau sudah neuron baru itu. Nah itu yang digambarkan oleh si Dr. Caroline ya, tetapi kalau kita typing. Nah itu menariknya di EFT, jadi terjadi percepatan. Kalau dia ada 2 fase, kebiasaan itu dilakukan 4 hari, setelah 21 hari terjadi perubahan. Kalau kita mungkin dalam 3 hari saja itu sudah terjadi perbedaan. Contoh, tadi Bu Rini kan bicara ada kata-kata A. Nah misalnya kita cek ya dalam seminggu, apakah masih muncul kata-kata A itu? Apabila tadi dia dengan pertobatan yang sempurna, dia betul-betul memaafkan diri dia memaafkan orang lingkungan yang membuat dia seperti itu, karena tidak ada persoalan di sini mau nyalahin siapapun. Dia akan dimudahkan oleh Allah ya untuk merubah kata-kata itu. Itu contoh. Jadi disinilah konsep kenapa waktu kemarin Ibu seperti ikut, itu kan ada pohon emosi itu. Nah, kelima itu kan faktor keimanan. Nah, itu udah dipasang rambu-rambu tuh. Kita berada kepada yang dikatakan sip. Sabar syukur itu menjadi sayap kehidupan. Ikhlas itu adalah oksigen. Dengan tawakal ataupun pasrah. Jadi hidup ini tanpa ikhlas pasrah sebenarnya nafas kita kurang bagus. Nafas kehidupannya. Di situ ya. Iya, nafas kehidupannya kurang bagus. Kalau kita tidak ikhlas bekerja dalam ibadah apapun, nah itu kita tidak dapat nilai apa-apa. Kalau kita tidak ridho, itu adalah ketika menerima hasil pekerjaan ataupun hasil apapun, kita pun akan bermasalah. Makanya itu menjadi oksigen. Tawakal. Konsepnya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Oke, Ibu sarjana, Ibu profesinya ini, Ibu punya mobil, punya rumah. Oke, yang membuat itu semua siapa? Ya, kembali ke Allah. Allah. Disitulah makanya innalillah, semuanya milik Allah. Ya, jadi konsep itu betul-betul kita gunakan dalam kehidupan. Sehingga kita insya Allah jadi agile. Ya. Agile itu adalah mudah to adapt. Ya. Mudah untuk menghadapi apapun. Begitu ya. Karena di Caroline pun katakan apa? Tidak ada sebenarnya Tuhan ingin mengotori manusia. Tuhan ingin manusia tetap suci ketika pertama kali dilahirkan. Ya kan? Itu kan semua kata-kata agama. Sehingga kewajiban kita untuk mengingat kembali bahwa kita harus kembali suci. Itulah yang artinya kalau di Bible itu dikatakan di dalam Bible seperti memperbaharui iman Anda. Sama ketika kita tadi masalah Bu Rini.
ketika dia lakukan dengan tulus untuk kebaikan dia, ya, untuk memodel Rasulullah, waduh, itu malaikat tadi ketika dia melakukan itu ribuan malaikat tuh bolak-balik mendoakan Bu Rini. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Jadi belajar ketika kita secara holistik, mind, body, and soul, termasuk orientasinya Allah saja. Gitu. Ya, kita kembalikan lagi ke Allah gitu ya. Ya. Baik, iya. Jadi Terima kalau Ibu kasih udah Pak biasa, Edi. kalau Ibu udah biasa nanti ke pasien Ibu pun begitu. Agama apapun kembalikan kepada keyakinan dia. Keyakinan dia ya. Iya. Iya, jadi copingnya religius ya, langsung kembalikan Betul. lagi ke Allah gitu ya. Betul, karena Baik. karena pada hakikatnya semua kekuatan kita itu karena kita mengasah potensi fitrah. Fitrah itu adalah nilai-nilai dari asma Allah, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya kan? Nah, kita Maha punya Pemberi, sifat Maha pengasih, Pengampun. punya sifat Iya, iya. penyayang. Nah, orang sekarang, contoh tadi ya, ada yang toksik emosi sampai dia benci, itu karena dia tidak memaafkan, ya, dendam, gitu ya. Nah, itu kasihan. Akhirnya tumornya keluar. Iya. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ella. Ya. Baik, Bu Ella. Ya, Pak Edi, ini kebetulan di chat ada Bu Ana testimoni ya. Tadi Bu Ana yang menyampaikan lagi sakit nggak bisa tapping, langsung di advice sama Pak Edi untuk tanpa tapping udah dilakukan. Masya Allah, atas izin Allah sudah tubuh saya ada reaksi seperti jika saya menggunakan tapping seluruh putaran. Suwun Pak Edi atas informasinya. Baik, sami-sami, alhamdulillah. Semua atas izin Allah ya Pak Edi ya. Iya, kita kan hanya menyampaikan ya Dok, learn and share menyampaikan, ya. Learn and share. Ini ada Pak Runidin, learn and share ya Pak Runidin. Baik, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan, silakan. Saya masih ada waktu sekitar 10 menit. Baik, kalau tidak ada, saya izin tanya ya Pak. Oh, silakan. Saya lagi nanya. Ya, silakan. Tadi kan kita udah pengumpulan data, kemudian sudah refleksi ya Pak. Lalu refleksi itu juga kita sambil menghealing ya, jadi dengan EFT ini. Nah, ketika untuk pengulangan di sini pengulangan di EFT-nya atau pengulangan ke tindakan, kalau yang saya tangkap tadi EFT-nya juga terus dilakukan, tapi pengulangan di sini di punyanya Dr. Caroline ini maksudnya apakah udah habit barunya? Katakanlah tadi Bu Rini katakan toxic word ya, berarti pengulangannya itu sudah di word yang baik, word yang ini, atau seperti apa Pak di ininya tahapnya Caroline ini? Ya. Jadi kalau di Caroline agak beda sama kita ya. Caroline itu pengulangan itu lebih kepada mengulangi dengan visualisasi. Ya, di pencapaian itulah yang baru memperbarui. Tapi ke sesuatu yang baru? Tidak, masih visualisasi. Ya, jadi pengulangan dengan visualisasi, kemudian langkah 5-nya itu pencapaian, itulah melatih habit baru. Oke. Nah, sementara kita ya, karena kita ini 4 dan 5 itu kita tapping, 5 itu kita sudah bayangkan dalam tapping. Jadi kalau kita bicara itu terjadi akselerasi. Jadi andai kata Dr. Liv ingin bicara sampai 21 hari, kita mungkin seminggu udah selesai. Gitu loh. Karena waktu kita melakukan 4 dan 5 itu sudah kita bayangkan dengan asosiasi di tapping. Karena beda ya, pendekatan Dr. Liv ya, Caroline ini, dia kan pendekatan dari kajian dia terhadap neuroscience. Okay. Butuh waktu itu ya, bagaimana peristiwa neuroplasticity, ya, penebalan karena terjadi pengulangan, begitu ya. Nah, sementara seperti kita kan berbicara kepada sub di bawahnya tentang energi, bicara frekuensi. Jadi kalau kita bicara frekuensi, ketika frekuensinya sudah masuk dan
Sama saja begini, Dok Enda mungkin pernah berapa kali saya demo soal penanganan alergi. Ya. Oke ya, penanganan alergi di ilmu kedokteran sampai sekarang kan masih susah dari jawabannya. Betul. Ya kan, kalau obat yang dimasukkan bisa langsung terjadi gangguan gula darah, ya. Nanti kata di kulit juga nanti sudah hilang dampaknya muncul lagi, gitu kan? Yeah. Artinya takes time dan terus saja terjadi tidak sembuh. Tetapi dengan EFT saat itu juga langsung terjadi kesembuhan. Contoh yang saya suka cerita, itu ada teman kita di Bali, Pak Kadek, kedinginan, pakai jaket 3, itu kan alergi dingin. Setelah di tapping, saat itu juga dia buka baju, kok saya kepanasan? Karena kita bermain di frekuensi, terjadi yang namanya harmonisasi, terjadi koherensi. It works within a second. Asalkan tadi, seperti Bu Rini itu betul-betul yakin. Yang dia lihat itu adalah sesuatu yang nyata. Nah itulah yang kecepatan bisa kita dapat. Jadi saya katakan, insya Allah kita nggak perlu sampai 21 hari. Dalam seminggu itu sudah terjadi. Karena apa? Kita sudah sifatnya, kalau dalam penjelasan saya itu kan, kita sudah melakukan apa yang dikatakan mindfulness. Ya, dalam pengawasan Allah. Nah, rasa seperti itu yang kita terus berubah seperti Bu Rini tadi, ya. Nah, itu dia sudah dalam pengawasan Allah, muraqabah, ya. Jadi dia betul-betul ingin itu dijaga, begitu. Jadi dia tidak mengandalkan seperti kajiannya Dr. Caroline. Oh, ini butuh 72 jam. Nanti yang ini akan muncul seperti ini. Kan itu kan berdasarkan research. Karena dia pada fisik ya, fisika dia kan nampak ya. Kita metafisik, kita berbicara di frekuensi dan kita tempatkan ke Allah. Nah itu Dok. Jadi disinilah kalau misalnya Dok Enda pengen bicara baik itu untuk diri sendiri atau untuk klien, perlu dibikin riset kecil-kecilan. Dampaknya berapa cepat sih? Caroline di beberapa buku ditulis 4 hari, ya perubahan terjadi, 21 hari berarti 3 minggu, baru Anda betul-betul berubah. Itu ditulis sama dia. Oke. Oh, jadi tadi 5P-nya Caroline karena basicnya ke neuroscience ya Pak. Betul. Jadi sinaps-sinapsnya itu supaya dia kuat pengulangan kan. Neuroscience kan begitu. Betul. Jadi pengulangan sampai sekitar 21 hari. Nah, kalau dengan cara kita bypass ya berarti di proses ini kita dengan tadi di sistem energi ya berarti kita di apa namanya bisa langsung ke habit yang baru ya. Bisa. Contoh nih Pak, contoh ya Pak, toxic health gitu ya. Ya. Toxic health. Nah, ketika udah tahu pengumpulan datanya udah jelas, kemudian refleksinya iya gitu ya, udah ketemu, berarti langsung di pengulangannya itu dengan tapping, kan kita tapping nih. Nah, itu langsung ya atas izin Allah ya Pak ya. Betul. Bisa ke habit baru ya. Habit baru, asalkan konsepnya Kaizen kan. Kaizen itu dimulai dari yang kecil. Oke. Jadi kalau dia benci olahraga, dia tidak langsung olahraga 30 menit. Ya, 5 menit dulu aja. 5 menit dulu, ya. Nah, itu dia terus. Jadi kalau dia jadikan tadi yang sempat Bu Ella ya. Oh, orientasinya ke Allah ya Pak Edi ya. Iya. Karena kita kan bicara emotional freedom ya. Sama sebenarnya Caroline pun juga bicara emotional freedom, cuma bicara thought and emotions ya. Dengan caranya dia 5 langkah gitulah. Dan dia pun sudah menulis beberapa ayat Bible di situ. Ya, bahwa pengetahuan tidak terpisah dari yang namanya ajaran Tuhan. Nah, ini yang kita harus coba sosialisasikan. Jadi kalau hidup itu tujuan Tuhan kita untuk ibadah, ya kembali dalam rangka ibadah. Jadi kalau orang itu ingin berubah soal olahraga, karena toxic health tadi ditekankan persoalan hate to exercise, ya orang yang benci olahraga. Maka di dalam tapping, ya Anda bayangkan mulai dari hal yang kecil. Jalan kaki 5 menit dulu atau 10 menit dulu, ya lakukan. Disosiasi sama Allah. Asosiasinya Pak? Iya, asosiasi merasakan kita mampu. Disosiasi kita melihat diri kita sudah melakukan. Gitu. Nah itu yang diprogram dan semuanya itu karena Allah,
Kalau udah bicaranya karena Allah, insya Allah Allah mudahkan. Karena yang menggerakkan kita juga Allah. Yang membuat kita gravitasi, ya siapa lagi kalau bukan waswisu ya. Nah, jangan didengerin. Mr. S ya. Jangan-jangan kita yang udah jadi Mr. S. Oke. Ya, Jadi pada asosiasi kita melihat, membayangkan diri kita sudah olahraga 5 menit per hari, kemudian kita disosiasi dan kita melihat diri kita olahraga 5 menit, gitu kan, Mbak? Iya, betul. Nah, itu sebenarnya kita udah bypass itu peristiwa neuroplasticity, sinapsis, ya. Itu udah bypass, Itu cepat sekali karena ya tadi ya ribuan chemicals yang bereaksi begitu ya. Nah, itu mempercepat reaksi semua. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman, andai kata McCrae dari Harvard Institute, kemudian Dr. Caroline ataupun Joe Dispenza dengan si Dr. Bruce Lipton, andai kata itu dia lihat dengan Gary melakukan tapping, itu akan terjadi, ya kan? Cuma kan ini kan tidak menyatu nih ilmunya Gary dengan teman-teman dokter ini, walaupun Bruce Lipton recommended EFT, tapi tidak di research percepatan itu. Semestinya di research percepatan. Yang di research itu lebih kepada jenis ya hormonnya, ya. Oh ya, meningkat sekian persen, kortisol menurun sekian persen. Nah, dampak meningkat dan menurun itu seperti apa pada sistem saraf? Mestinya juga dikaji. Jadi kalau di Dok Enda mau lanjutin S3 di UI, nah itu kajiannya ke situ, Dok. Amin. Amin. Psikoneuro imunologi ya, Pak? Iya, psikoneuro imunologi based on EFT, tapping. Based on EFT. Ya, baik. Jadi tadi makanya saya agak di Caroline itu kan ada pengulangan kita ternyata ada bypass ya. Seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa nih ilmunya dengan antara neuroscience dengan EFT, di mana EFT bisa menjembatani ya. Tapi bukan ini juga kita tidak sistem saraf kita tadi ya Pak membutuhkan pengulangan ya, tetap pengulangan ya. Tetap sinapsis itu kan demikian, Dok, penebalannya. Ya. Ya. Jadi kalau hanya EFT aja. Dendrit, ya. Ya. Ya, gimana? Jadi kalau hanya EFT saja tapi tetap nggak olahraga ya nggak neuronnya nggak tercipta ya Pak. Ya, sinapsnya. Contoh gini aja ya. Tadi kan Bu Rini tuh beliau kan bertobat. Toh kata-kata kurang bagus itu kan bisa saja dampaknya negatif ya di mata Allah. Tobat yang nasuha itu ketika orang bertobat itu dia seperti menemukan anak yang hilang. Allah itu seperti itu loh. Senang sekali dia lihat Bu Rini tadi, gitu. Makanya malaikat itu mundar-mandir tuh, memberikan rahmat buat Bu Rini, gitu. Oke. Karena orang bertobat itu Allah seperti menemukan anaknya yang hilang, tambah sayang dia. Tapi kalau kita tidak memahami itu, tobat sambal aja lah. Cuma tapping depan Pak Edi aja. Kalau kita karena Allah, terjadi penguatan energi. Karena sumber energi itu pada ruh kita. Yang mulai lebih suci. Nah, jiwa tenang inilah yang nyawa pun mereka pertaruhkan. Nah, itu persoalannya. Apakah understanding kita sampai ke situ atau kita berproses ya memahami pemahaman ini gitu. Itu dong. Wow. Berarti sampai ke sana ya, Pak ya. Jadi makanya istighfar dulu, minta maaf dulu supaya membuka meluruskan niat juga ya, apa istilahnya improve. Kita kan mau memperbaiki diri, ini kita mau menata diri kita. Niat kita menata diri ini kenapa gitu, mau kemana, apa itu diluruskan juga ya. Nah itu juga refleksi. Nanti pada saat refleksinya. Jadi pada saat tapping itu semua diungkapkan ya, menjadi afirmasi juga ya. Betul. Jadi kalau ini sudah kita lakukan, ini juga bisa menjadi tools buat klien kita agar dia rajin. Jadi kita tidak hanya melakukan P3, Peace Personal Procedure, ya. Oke. Karena si Caroline itu untuk ribuan pasien dia seperti ini, tapi tanpa tapping. Ya. Nah, kalau kita pakai tapping, berarti banyak akan terjadi perubahan. Apalagi diberi understanding, ya.
tentang kembali ke fitrah, kembali dalam rangka ubudiyah, ibadah kepada Allah. Itu Masya Allah. Ya. Iya, begitu, Dok. Wallah. Baik. Untuk pertanyaan, belum ada, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak masih ada materi yang akan disampaikan? Saya pikir cukup. Tadi saya pikir kalau masih ada waktu kan bisa latihan berdua, tapi bukan saling tapping, tapi saling mengkoreksi dengan lima langkah itu seperti apa, agar betul-betul apa yang kita kerjakan melalui pembelajaran malam ini kita udah mulai paham. Jadi ada oleh-oleh yang kita bisa lakukan. Begitu, Dok. Tapi karena waktu ya mungkin lain waktu ya kita bisa diskusi. Ya, insya Allah begitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada waktu 2 menit kalau masih ada pertanyaan. Bu Yanti? Belum dibuka suaranya Bu Yanti. Oh, cukup ya. Oke. Oke, tadi ada BSK tim. Oke, sama-sama Pak. Rasa ini. Baik. Pak Edi mungkin bisa closing statement, Pak. Ya, baik. Terima kasih Dok Enda, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Di dalam satu pembelajaran, ya tentu ilmu-ilmu itu sangat luas. Sehingga kita bisa belajar dari manapun, tetapi tetap saja belajar itu adalah awal untuk melakukan analisis. Kemudian kita sintesa dengan apa yang kita sudah ketahui. Jadi hari ini, karena ini adalah forumnya ICON, forumnya para pembelajar EFT, kita melakukan pendekatan sintesanya dengan pola-pola EFT, ya, sehingga di dalam keilmuan yang kita pelajari di ICON, bukannya kita menjadi fanatis terhadap EFT, tetapi lebih kepada esensi EFT. Itu sebenarnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Itulah emotional freedom. Jadi malam ini kita belajar dari Dr. Caroline, dengan 5 langkahnya, 5P, mulai dari gather sampai kepada reach, ya, artinya suatu pencapaian, begitu ya. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair Pak Edi atas ilmunya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini dan alhamdulillah, bersyukurillah kita diberikan satu tools, ya, diberikan ilmu, diberikan tools. Ya, insya Allah ini bisa lebih membuat kita menjadi pembelajar, lebih empower, ya, kemudian bisa juga kita membagi ilmu ini kepada orang lain. Insya Allah kita menjadi pembelajar, semakin setiap hari semakin tumbuh dan semakin belajar dengan banyak hal. Terima kasih sekali Pak Edi atas ilmunya. Sama-sama. Sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Barakallah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ilmu, kesehatan buat Pak Edi. Begitu juga untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Pak Edi. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan bisa saling berbagi di acara ICON Talks ini. Saya Enda, mohon diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.